Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastiani Anggraini dari Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Pada video kali ini saya akan mengerjakan Lab Implement Advanced AGFP for IPv4 Filters. Jadi yang pertama-tama itu kita akan menambahkan dulu topologi seperti ini dengan 3 router dan 1 switch. Tambahkan 3 router. Routernya itu menggunakan 4221 karena di sini nggak ada 4421, jadi kita pakai 4321. Di sini kita beri 3 router. Switchnya menggunakan 3650. Ini kita sambungkan ya. Kita sambungkan dulu menggunakan kabel copper strap 2 dari G0/0/0 ke G0/0/0, kemudian dari G0/0/1 ke G0/0/0, G0/0/1 ke 11 seperti ini ya. Oke, untuk menambahkan kabel serial kita masukkan dulu, matikan, kita hidupkan. Oke. Gunakan kabel serial dari serial 1 ke S10. Oke, ini kita sudah. Kemudian kita lanjut untuk ke part 1, yaitu build the network, the configuration basic device setting. Kita mengkonfigurasi basic setting. Ini dimulai dari ini router 1 ya. Ini router 1, router 2, dan router 3. Hostname S1. Kita config dulu. Kita beri nama hostname R1, kemudian IP, domain, lookup. Ini Advanced AGFP for IPv4. Ini ya, Implement Advanced AGFP for IPv4 Filters. Exit, timeout, login, synchronous, kemudian exit. Kemudian kita aktifkan line PTY 04, kemudian feed privilege 16, kemudian exit timeout. Masukkan password Kisco 123.
login, exit. Oke, kita masuk, kita aktifkan interface G0/0/0. Interface G0/0/0. Kemudian kita beri IP address 10.12.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. 10.12.01. Mau shutdown, kita exit. Kemudian kita aktifkan interface serial S0/1/0. Interface seri S0/1/0. Kita tambahkan IP address 10.13.0.1 255.255.255.0. Nah, shutdown, kemudian kita exit. Nah, sekarang kita aktifkan interface G0/0/1. Di address 192.168.3.1. Shutdown, exit, TM, lalu kita WA. Ini sudah ya untuk router 1. Kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi router 2. Konfig hostname R2, mau IP domain lookup dengan MOTD R2 implement after AGFE for IPv4 filters. R2 implement advanced AGFE for IPv4 filters. Aktifkan line const no, lalu exit timeout 00. Kemudian kita login synchronous, exit lagi, masukkan line PT lagi, line PT 04. Ini ya, ini ya. Kemudian privilege level 15. Kemudian kita exit timeout 00 dengan day passwordnya sama saja ya, Kisco123. Password Kisco123, login, lalu kita exit. Nah, ya gitulah. Kemudian kita aktifkan interface G0/0/0. Interface G0/0/0 dengan IP address 10.12.0.55.0. Shutdown, exit. Kita aktifkan lagi interface G0/0/1 dengan
IP address juga 10.3.02 titik 10.23.0.2. Sebentar, itu kita shutdown, kemudian kita exit KM, lalu kita WR. Selanjutnya kita mengaktifkan, maksudnya mengkonfigurasi host dengan memberi nama host ML3 ya, di router 3. Ini masih konfigurasi basic. Benar, MLTD. Sorry. Tiga filters. Main console no, kemudian exit timeout no, lalu synchronous, exit. Nah, kemudian kita masukkan dulu ya bagian ini saya tandai line 15Y 04 privilege level 15 dengan exit timeout 00, password Cisco 123, login, transport input telnet, kemudian kita exit lagi. Nah, lanjut kita mengaktifkan interface ya. Interface di 0/0/0 dengan IP address 23.0.255.255.255.0.0.3. Nah, shutdown, kita exit, baru kita aktifkan yang serial. Shutdown, exit, lalu kita aktifkan interface loopback ya. Interface loopback now, IP address 72.16.3.1. Oke, ini sudah nyala semua. Kita lanjut untuk mengkonfigurasi di switch D1. Oke,
hostname D1, kita beri inisial ya. Lumayan login, IP routing, kemudian TTYK, privilege level 15, exit timeout, ini kita beri password disk 123, login, exit. Nah, lalu kita aktifkan interface range ya di sini. Interface range bisa gini ya, shift down, lalu kita exit, kemudian kita aktifkan lagi interface P1/011 switch port IP address 192.168.3.2 shutdown, save. Lanjut ke interface loopback ya. Interface loopback 0. Baik, 92.168.1.1. Oh iya, kok overlap sih? Interface loopback 1. Coba shutdown.
kemudian interface loopback 2, di address shutdown, kita exit WR. Nah, kemudian kita set the clock on all device. Berarti kita set clock ya. Clock set. Selapan 45. Kita jadi seperti ini. Ini tanggal 29 2025. Kita clock set, kemudian kita WR. Kita clock set semua ya. Clock time, time zone, page. Oh ya. Coba. The channel. TN, baru kita set ini. Set. Kita WR aja dulu langsung. Ini untuk ke semua ya. Set lagi. TWR. Ini juga.
WR. Nah, oke, ini juga udah kita save ya tadi, save the running to startup config, udah kita save dengan WR. Kemudian implement AGFE for IPv4. Ini mengkonfigur klasik AGFE untuk IPv4 juga. Kita konfigurasi AGFE pada tiap router ya. Oke, bentar. Oke, kita konfigurasi mulai dari in this value complete verify that all routing tables configured. Configure klasik AGFE para device. Oke, kita langsung konfigurasi di router 1. Nah, config, kemudian router AGFE bertanya menggunakan sistem number berapa? AGFE 98. Oke, kemudian network 10.12.0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 . Kemudian networknya 10.13.255. Kedua 98 3.0 255. Auto summary and kita WR. Lanjut untuk mengkonfigurasi basic seperti ini juga di router kedua. Config, kemudian router AGFE 98. Networknya 10.12.0.0.255. Oke, kemudian network 10.23.0.0.255. Kita auto summary and kita WR. Oke, tambahkan lagi AGFE 98. Network 192.168
3.0.0.0.0255. Network coba dua ya. Oke, dua ya, dua. Kemudian satu. Lalu kita mau auto summary, kemudian kita N lalu WR. Oke, udah semua. Jadi kita ke D1 ya. Config, kemudian aktifkan router AGFI 98. Bentar ya, kayaknya saya salah konfig. Ini saya salah konfig lagi. Bentar. Network. Ini sih. Ini saya salah konfig. Oke, ini kita ini aja. Kita hapus ya. Sebentar, saya hapus dulu ini bagian ini. Oke, kita lanjutin ya. Saya mau menghapus bagian ini karena saya salah config tadi. Kita hapus dulu. Salah config tadi. Kita add. Oke, ini kita hapus. Kita lanjut ya. Untuk config lagi, config ulang. Itu seharusnya dia saya cek dulu. Iya benar, saya salah config.
Kita masuk lagi konfig, kemudian kita EGRP 98, kemudian kita masukkan network 10 23 0.0 10.23.0.0, kemudian network 10 13 0.0 255, kemudian network 172 16 3.0 0.0.0 255. Mau auto summary, kemudian kita WR. Oke, kita lanjut untuk ke D1. Oke, ini tadi kan separuh ya. Baru kita D1 ini karena dia layer 3 dan loopback networks. Kita konfig dulu, udah kita masukin network 192.168 255. Ini 2, ini 1. Kemudian ini auto summary. Oke, udah semua, jadi kita tinggal verifikasi dari tiap router ya. Jadi kita bisa cek dengan menjalankan show IP IP router. Coba show IP router. Oke ya, ini udah kelihatan. Lanjut show IP root EGRP. Dia tidak bisa memakai ini, kayaknya bisa nih. Kita coba dulu. Show IP EGRP interface detail. Dia tidak bisa karena ya perangkatnya nggak memadai. Dia nggak ada di ini, di paket tracer, nggak support jatuhnya. Jadi kita bisa menggunakan show IP EGRP netboard ya, kayak gini, netboard. Oh iya, sorry typo. Netboard. Nah, ini lagi 0/0/0 ya, pirutnya time. Kemudian kita gantikan yang show IP ini menggunakan show IP EGRP interface. Ya, so running. Oke, networknya
juga sesuai. Oke, kita cek lagi untuk di router bagian 2. So IP root, kemudian so IP link AGFE. Kita cek. Kemudian kita lanjut so IP AGFE neighbors. So IP AGFE enter. So cek oke. So IP root, so IP so IP root, so IP neighbors. So IP AGFE interface. Ada loopbacknya, loopback 0. Kemudian sauran. Kita lihat dulu. Oke, dia menyimpan yang baru ya. Ini kan kita sudah hapus yang lama tadi yang salah. Oke. Jadi kita sudah memastikan kalau network yang ada di topologi itu muncul di routing table. Ternyata nggak ada missing agency ya. Kan udah muncul semua nih. Oke, kita lanjut. Sebentar. Kita lanjut ke part 3 ya. Atau step yang ini nih. Jadi kan kita bisa coba dulu ya. Kita coba dulu. Hello interval dan hold time. Karena tuh kemarin kan saya coba, dia itu tidak support hold time-nya. Jadi itu ada penggantinya gitu. Kalau nggak salah tuh tidak ada penggantinya dari ini. Tapi kita coba aja dulu ya. Kita coba lagi. Masih bisa atau tidak? Hello. Dia bakalan yang valid input data. Bisa kita lanjutin lagi. S0/1/0.
hello Erica. Jadi komen dari ethical sign ini tidak tersedia di paket Trello. Jadi pada nyata perintah ini itu digunakan untuk mengatur kayak hello timer yang tadi menjadi kayak 10 detik dan hold timer itu menjadi 30 detik gitu. Kita bisa langsung show IP apa ya, AGRP interface tuh ya. Jadi dia tuh nggak bisa ngatur karena dia pada dasarnya itu nggak support. Kalau support juga dia bakalan tampilan tuh bakal seperti ini tuh. Kita lanjut saja untuk create sandwich routers. Jadi ringkasannya itu ringkas jaringan 192.168 mana ya 00/24 sampai 192.168.3/24 menjadi satu summary gitu. Jadi kayak satu summary 22 gitu, /22 ini kayak gini nih. Jadi kita coba dulu, ini bisa, ini bagian ini bisa kita konfigurasi di bagian kita konfigurasi di bagian R1 dan D1. R1, jadi pada R1 aja. Kita lanjut config G0/0/0 summary address AGFP 98.192.168 255 dan kita exit, lalu kita aktifkan interface S0/1/0 dengan mengaktifkan IP summary AGFP lagi. Kemudian kita end Oke, kemudian kita verifikasi ya di router 3. Kita verifikasi di router 3, kita show IP root AGFP. Nah, di sini sudah muncul 92.00/22. Kan belum ya, jadi kita ini, nah udah muncul dia. Jadi AGFP ini akan only advert
ties summary jika ada komponen jaringan tersebut di routing table R1. Kita lanjut untuk ke step 3, yaitu control AJFP query propagation with AJFP stub routers. Karena nih ya, kita bisa coba di konfigurasi di D1 sebagai stop gitu. Nah, pasti itu nggak bisa. Kita AJFP stop. Nah, karena AJFP stub itu tidak ada di paket tracer, jadi saya mempunyai ada ganti dari config-nya ini ya. Saya menggunakan passive interface. Ya, kita coba. Dari AJFP 98. Kemudian kita menggunakan passive interface gigabit Ethernet 1/0/11. Nah, jadi ini tuh valid ya sebagai pengganti. Jadi dia itu fungsinya membatasi D1 ini supaya tidak lagi membentuk agensi AJFP di interface G1/011 di link ke R1. Jadi D1 ini berperilakunya tuh mirip stub, tidak ikut aktif dalam pertukaran query. Kita bisa TWR dulu. Nah, setelah itu kita coba verifikasi di show IP AJFP neighbors di R1. AJFP neighbors. Nah, yang D1 tuh nggak muncul ya, dia sudah tidak muncul. Nih, yang dari D1 tuh nggak muncul. Jadi yang muncul dia hanya dari gigabit 0/0/0 ya 1202 sama SE010 gitu. Ya artinya karena D1 itu nggak muncul, artinya tuh dia passive interface-nya itu sukses. Jadi D1 itu tidak lagi dianggap neckboard gitu. Sama, cuma beda. Jadi kita coba lihat di R3. So IP root agent. Nah, jadi kalau masih R3 ini masih bisa belajar root gitu ya, root summary. Kayak 192.168.0/0/ maksudnya 0.0/22 dari R1 itu yang mewakili semua root bit di D1. Jadi fungsi summary itu tetap berjalan walaupun D1 itu tidak lagi jadi neckboard gitu. Oke, kita lanjut. Ini bisa nggak ya di D1? So IP edge. Jadi kita lanjut ya. Kita lanjut shutdown.
kita shutdown R2 ya dari G0/0/1 dan kita nanti akan meriksa, tapi evansnya kan nggak bisa di D1, jadi kayaknya nggak di shutdown ya, karena kan kita mau cek EJP evans itu nggak bisa. Kita bisa lanjut ke step 4. Sana kita tuh nggak bakalan bisa ya. Di evansnya ini. Selanjut aja kita ke step 4, yaitu filter IGF routes with a distributors. Kita tuh tujuannya tuh bakalan mencegah R2 mengirim info dari 10.12.00/24 keluar interface G0/0/1. Jadi sehingga R3 tuh belajar root gitu loh dari 10.12.0.0/24 tuh melalui R1. Nah, karena ini tidak support sepertinya. Coba deh. Ya, kita coba ya. Standar GFP filter. Oke, kita masuk Deni. Oke, bisa. Oke, ini bisa. Lanjut untuk enter AGRP router configuration mode. Kita mau konfigurasi distribute list di R2. Kita lanjut. Distribute. Filter all G0. Jadi ya karena fitur distribusi itu tidak support atau dia tuh perintah distribusi listnya ini pada IGRP itu tidak tersedia di paket rasa. Pada use nyata perintah ini tuh digunakan untuk memfilter prefix tertentu. Jadi kayak contohnya itu 10.12.0.0/24 itu agar tidak bisa diiklan ke netboard tertentu. Jadi kayak sebagai pengganti kita gunakan lagi basic interface di R2 dan R2 pada interface G0/0/1 atau link ke R3. Jadi nanti kita akan membuat R2 itu tidak mengirim update AGFP ke R3 sehingga efeknya itu mirip dengan filter. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. Passive interface menjadi internet 0/0/1 TM lalu kita WR. Kita cek ya di DDR3. Dia masih menerima.
Dia masih menerima karena memang distribusi itu gak bisa keluar. Oke. Kita lanjut ya. Kalau untuk menghapus filter, untuk menghapus filter ini tadi tuh dia ini menerima ya, karena dia tuh kalau topologinya masih ada R1 sama R3 via serial 0/1 sama ya 010 maksudnya. R3 itu akan tahu kalau 10.12.0.24 itu, tapi lewat R1, jadi kayak sesuai tujuan aslinya di step 4 ini. Jadi kita lanjut untuk bisa atau enggak kita mau membersihkan atau menghapus filter gitu. Di kemudian mau distribut. Kayaknya masih nggak bisa deh. Tuh, dia masih nggak bisa. Jadi komen distribusi di sini memang nggak ada, jadi kayak selalu keluarnya tuh invalid input detect gitu ya. Jadi solusinya untuk step 4 yang ini, karena distribusi list itu tidak tersedia di paket Resa, jadi pada Yash Nyata perintah ini tuh digunakan untuk menghubungkan akses list ke AGRT. Jadi sehingga kayak dia tuh bisa memfilter prefix tertentu sebelum mengiklankannya ke netboard. Nah tadi tuh kan kita sudah kayak mencoba passive interface kan, jadi tuh efeknya tuh mirip. Jadi kayak R2 tuh tidak akan mengiklankan lagi ke R3, jadi sehingga R3 tuh harus belajar prefix itu lewat R1 gitu. Ya jadi gitu. Kayaknya kita exit dulu. Kalau memang tidak bisa, memang karena bawaan dari ininya ya. Kita gunakan passive interface di bukan ini sih. Iya nih, iya. Salah nih config-nya. Kita masukin di sini. Kita tadi R3 ya. Kayaknya memang nggak support ya. Memang nggak support. Itu biasanya kalau support kayak di tap-tap gitu tuh bisa langsung di tap tuh dia masuk. Hijab filter itu memang valid itu terus. Jadi untuk web ini karena banyak yang belum support di bagian tertentu, dan saya cukup sekiankan saja pengerjaan lab implement Advanced AGF for
Equipico Fighters. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.